Ada satu harta yang kita banyak tidak kuat untuk menjaganya. Kita sering lalai, nggak sadar bahwa harta itu semakin jauh dari genggaman kita. Mungkin karena belum ngeh betul mana harta itu dan bagaimana cara menjaganya. Itu wajar, tapi kita melakukan semua upaya ini dengan harapan semoga ada perbaikan ke depannya. Satu hal yang penting di antara beberapa hal yang nanti saya sebutkan, bahwa orang yang kuat menjaga harta itu jangan dibayangkan seperti orang yang tegap berdiri menjaga hartanya yang masih aman ada di dalam kotak penyimpanan. Bukan begitu kenyataan orang yang kuat menjaga harta. Bukan begitu kenyataan tersimpan rapinya harta. Tapi lebih seperti orang yang sedang berjalan mendaki menuju ketinggian. Jalan pendakian tidak mudah sama sekali. Banyak kendala, semak berduri, jalanan curam, licin di mana-mana. Bahkan sering terlihat juga binatang di sana. Terus begitu di sepanjang jalan pendakian. Belum lagi beberapa insiden cukup fatal terjadi. Kaki bisa terperosok ke lubang, kadang digigit serangga hutan, lalu kedinginan di malam hari, lalu capek dan tergelincir lalu jatuh. Nah, sebagaimana seorang pendaki yang tak mau berhenti apalagi batalkan pendakian, terus melaksanakan misi mendaki meskipun selalu tergelincir dan terhadang masalah untuk naik ke area yang lebih tinggi. Sebagaimana pendaki itu, bagi seorang mukmin, kuat menjaga harta adalah selalu kembali ke misi perbaikan diri meskipun berulang kali tergelincir karena kesalahan sendiri ataupun tergelincir karena selalu dihadang oleh orang ataupun situasi kondisi yang menghalangi. Menjaga harta itu misi tunggal setelah orang bermakrifah kepada Allah, dan itu bukan perkara ringan. Karena menjaga harta itu yang sulit nyatanya bukan dalam situasi yang tenang dan tentram, tapi dalam sikon yang penuh badai dan hantaman-hantaman. Maka melalui semua badai itu, rela, mau berkorban, tidak bosan jatuh, tidak gentar celaan, tidak terbuai pujian, sambil terus berjuang mengemban misi tadi. Inilah yang disebut kekuatan. Lalai itu tadi terjadi pada semua orang tanpa kecuali. Pengecualian hanya bagi para nabi, orang-orang yang memang dijamin oleh Allah, nabi dan rasul. Tapi bukan berarti kelebihan itu hanya bagi golongan mereka. Allah beri kesempatan, beri tawaran agar semua hamba lainnya punya peluang untuk mengikuti kebaikan di level mereka. Tapi jelas ujiannya jadi beda dengan orang biasa. Yang kita pelajari di HNM berangkai dengan pelajaran dari sumber lainnya, dari ustadz lainnya, dari media lainnya, adalah ajaran yang tinggi yang mengajak pada ketinggian. Jika Allah abaikan pembelajaran dan proses kita, mungkin kita sekarang baik-baik saja, ada dalam zona nyaman, tanpa ujian. Tapi jika Allah telah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka diberikannya ujian. Allah menghendaki kebaikan pada diri kita lebih dari yang sudah kita capai sekarang. Lebih dari sekedar ada dalam kondisi sehat, tidur bisa nyenyak, makan bisa lezat nikmat, bisa istirahat, kita masih berkumpul dengan anak-anak dan keluarga sambil mempelajari terus ilmu agama.
ternyata Allah masih menghendaki kebaikan yang lebih dari itu semua. Karena seringkali kita merasa sudah ada di tangga bagian atas, kita sudah naik dari posisi kita yang sebelumnya, tapi Allah lebih tahu. Benarkah kita sudah ada di ujung atas tangga sehingga tidak ada lagi anak tangga selanjutnya? Atau justru sebetulnya kita ini masih ada di anak tangga yang bagian bawah? Masih panjang anak tangga yang bisa ditapaki ke atas. Sungguh pandangan mata ini terbatas. Tapi bisa kita cukupkan dengan percaya pada Allah, bahwa Dia tidak akan membawa kita diam di tempat apalagi turun. Berdiam dan turun adalah karena kebodohan kita dan keburukan setan. Sedangkan Allah, Dia hanya akan membawa kita ke atas. Kata ulama, Allah sediakan 100 tingkatan surga. Dengan surga teratasnya adalah surga batiniah. Berjumpa dengannya, disingkapkan tabir yang menutupi wajahnya, bukan surga materi. Dengan tawaran pilihan surga hingga ke tingkat yang tertinggi, lalu Allah perlakukan hamba di dunia dengan beragam perlakuan. Mengapa? Agar mereka punya kesempatan booking tempatnya di surga, agar mereka punya kesempatan pula untuk booking tempat tertinggi di sana. Itu aja maunya Allah, sederhana, demi kebahagiaan kita, demi kemuliaan